Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah usolli wa usallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri di rumahnya masing-masing dan para alumni dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian Kitab Muhtarul Hadits. Mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ittaqu, harus bertakwalah kalian semua. Allah, kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan harus berlaku adil kalian kepada anak-anak kalian. Nah, ini yang pertama adalah Allah, Rasulullah memerintahkan kepada kita supaya kita selalu takwa kepada Allah. Sebagaimana pada hadis yang lalu Rasulullah juga bersabda, ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun berada. Rasul di sini juga menyampaikan pesan kepada kita bahwa bertakwalah kepada Allah. Jadi betapa Rasul itu menyuruhkan takwa kepada kita sangat luar biasa. Artinya Rasul sangat mengharapkan umatnya bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sampai manusia pun tinggi rendahnya kehormatan di sisi Allah adalah bergantung kepada takwanya. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin mulialah dia di sisi Allah. Maka semakin tidak bertakwa kepada Allah, semakin tidak mulia di sisi Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, bertakwalah kepada Allah semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena memang keberuntungan bagi orang yang takwa itu di dunia, jaminan dari Allah kehidupannya adalah ditanggung Allah. Kalau dia sudah benar bertakwa kepada Allah, sudah kata Allah, wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah. Jadi kehidupannya itu sudah seolah-olah dapat jaminan dari Allah. Apapun yang dia hadapi dalam kehidupan ini, Allah senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik baginya. Yang kedua, masalah kehidupan berhubungan masalah materi juga Allah berikan. Kadang tidak kita pernah terbayang dari sebelumnya, tiba-tiba Allah memberikannya dengan cara Allah yang sangat halus, sangat lembut, dan kadang-kadang justru kita pun tidak bisa memahami secara teori. Mungkin ini istilahnya kalau 2 kali 2 4 teori kita. Kalau Allah mungkin 2 kali 2 ini 50 gitu. Artinya kita kalau orang yang bertakwa kelihatannya hanya usahanya begitu-begitu aja, dia taatnya kepada Allah, ya dia juga pada usaha juga dalam taat kepada Allah, tapi kehidupannya dia lebih tentram, lebih tenang, lebih damai, dan mungkin lebih sejahtera daripada orang-orang yang sibuk menyibukkan diri sampai habis waktunya untuk hanya sekedar mencari kehidupan dan lupa kepada Allahnya, nggak takwa akhirnya. Jangan sampai kita. Yang kedua, wa'dilu. Oke lah ya, nanti kita satu waktu kita coba bahas tentang takwa. Ini penting sekali dan jadi harapan kita dalam kehidupan ini. Harus punya cita-cita kita dalam hidup ini supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Wah, luar biasa. Sampai Allah mengatakan,
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa. Yang kedua adalah di sini wa'dilu baina awladikum, kalian harus beradil, harus adil kepada kepada semua anak-anak kalian. Artinya bahwa seorang orang tua kepada anaknya harus adil, jangan sampai yang ini mah agak dia sayangi nih, yang ini mah agak kurang disayangi nih, apalagi yang ini mah agak dibiarkan tuh. Nah, jadi jangan terjadi itu. Adil, hanya adil ini tidak mesti sama rata. Adil di sini adalah proporsional. Pamannya, seorang ayah punya anaknya 3, yang satu dia kuliah, yang satu dia SLTA, atau dia SLTP. Kalau yang di SLTP mungkin ngasih uangnya cukup 10.000 sehari. Yang di SMA 20.000, yang kuliah mungkin 30.000 atau bisa lebih. Nah, ini kan tidak sama. Maka ketidaksamaan itulah keadilan. Jadi adil di sini tidak usah mesti sarua. Tidak kudu sarua adil mah, tapi profesional sesuai dengan kebutuhan. Dalam Islam ada hukum waris. Laki perempuan, laki 2 perempuan, perempuan sebagian aja, itu keadilan dari Allah. Kalau lihat dari segi nominalnya ya enggak sama, tapi ya adil itu adilan. Jadi adil nggak mesti harus sama. Bahkan ada semacam orang yang berpendapat justru keadilan terletak pada ketidakadilan, itu bahasa dia. Sungguhnya maksudnya adil itu tidak mesti sarua. Seperti tadi anaknya yang SMP 10.000, yang SMA 20.000, yang kuliah 30.000, itu kan nggak sama nominalnya, tapi itu keadilan. Kenapa? Karena beda kebutuhannya. SMP kebutuhannya beda dengan SMA, mungkin sudah lain lagi. Apalagi yang kuliah nih, itu sudah lebih banyak lagi kebutuhan uangnya, makanya diberinya uangnya lebih banyak lagi. Jadi ketidaksamaan itulah keadilan dalam Islam. Jadi itu sudah adil. Orang tua kepada anaknya harus berlaku adil, yaitu berilah anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan kalau dikasih rata nih, 1 TK anaknya, 2 SD, 3 STP, misalnya yang TK, SMP, SMA sama dikasih rata. Yang TK 50.000, yang SD 50.000, SMP 50.000, yang SMA 50.000, yang kuliah juga 50.000, rata kan itu. Tapi itu tidak adil. Kenapa? Kebutuhannya berbeda, kenapa disamakan uangnya? Samakan materinya. Mestinya profesional itu proporsional sesuai dengan kebutuhan dia. Ya kalau TK, ya TK lah, beli ciki itu paling cukup lah. SD juga ya tambah-tambah sedikit lah. SMP sudah dikit, ada peningkatan lagi. SMA juga, kuliah sudah tambah lagi biayanya besar lagi. Justru yang dianggap di sini adil kepada anak-anak kita perlukan anak kita kalaupun memberi hal-hal yang berhubungan dengan masalah materi, tentunya apalagi ke uang, jadi dilihat kebutuhannya. Jadi siapa yang paling banyak kebutuhannya, dia harus lebih gede duitnya. Kalau kebutuhannya yang tidak seberapa, dia ukuran uangnya juga lebih kecil lagi. Itu keadilan. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ittaqu, takutlah kalian semua, firasatal mu'min, dengan firasatnya orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Ini maksudnya bahwa seorang mukmin yang senantiasa dia takwa kepada Allah, sampai setiap saat dia senantiasa hatinya ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, sehingga seolah-olah setan itu sulit untuk mengganggu dia, karena setiap keluar dan masuknya napas dia diisi dengan zikir kepada Allah. Maka dia senantiasa menggunakan zikir kepada Allah. Allah sudah di Quran berjanji, fadkuruni azkurukum, kalau engkau ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Maka orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka bagi dia segalanya adalah sudah bimbingan Allah. Karena Allah ingat selalu kepada dia. Dengan apa? Ya dengan bimbingannya, ya dengan perlindungannya, dengan rahmatnya, ya dengan ilmunya, dengan segalanya lah. Maka orang-orang yang sudah seperti itu, maka
penglihatan batinnya adalah penglihatannya yang didorong dengan cahaya Allah, maka dia bisa memandang apa-apa yang secara kasat mata tidak kelihatan. Nah, ini mungkin orang-orang ini orang-orang yang termasuk kategori orang-orang ahli ma'rifat, dan sudah benar-benar dia takarubnya kepada Allah luar biasa. Hatinya sudah benar-benar segala aspek kehidupannya dia senantiasa bergantung kepada Allah, dan setiap gerakan hatinya dia senantiasa berzikir kepada Allah. Maka dialah orang-orang yang kata Allah, fazkuruli azkurukum, berzikirlah kau kepadaku, aku berzikir kepada kamu. Nah, maka ini mungkin menurut di tingkatan keimanan keilmuan disebut ini orang-orang yang ma'rifat, yang mukasyafah, maka firasatnya juga datang dari bimbingan Allah Ta'ala. Maka kata Rasulullah, ittaqu firasatal mu'minin, takutlah kau dengan firasatnya orang mukmin. Ya, artinya bahwa orang mukmin bisa memberikan suatu firasat tentang masa yang belum terjadi, itu pun juga semata-mata datang dari Allah Ta'ala. Selanjutnya, ittaqi da'wal mazlum. Kata Rasul, kau harus takut dengan doanya orang-orang yang teraniaya. Fa innaha, karena doanya orang yang teraniaya, laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Laisa bainaha, tidak ada antara doanya mereka yang didolim bain wa bainallah dengan Allah hijabun, penghalang. Jadi orang yang dolim itu kalau dia bermohon kepada Allah langsung dia sampai kepada Allah dia. Maka betapa orang yang dolim itu dikabulkan oleh Allah, diijabah doanya oleh Allah. Maka kata Rasul, kalian harus takut dengan doanya orang yang didolim, orang yang terdolimi, orang yang teraniaya. Fa in ahalaisa bainaha bainallah hijabun, karena doa dia dengan Allah tidak ada penghalang sama sekali, langsung dia kepada Allah. Nah, maksud Rasul di sini harus takut dengan doanya orang mazlum, artinya kita tidak boleh zalim. Kita tidak boleh melakukan kedoliman. Kenapa? Kepada siapapun juga. Kenapa? Karena orang yang terdolimi doanya makbul, doanya diijabah oleh Allah, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab sama sekali. Jadi maksud Rasul harus takut dengan doanya orang yang terdolimi, orang yang teraniaya. Yang lebih penting bagi kita adalah kita tidak boleh mendolimi kepada orang lain, tidak boleh zolim kepada orang lain, karena dolim itu adalah merupakan suatu perbuatan yang merugikan kita, rugi dunia dan rugi akhirat. Di dunia mungkin orang tahu kalau seseorang suka mendolim orang lain, dia pasti orang akan memberinya suatu doa-doa yang negatif. Tetapi bagi orang-orang yang terdolimi, pasti orang pun juga akan memberinya doa-doa positif, karena tentu dia akan lebih berpihak kepada orang yang terdolimi. Dan betapa orang yang terdolimi disayangi, tapi betapa orang yang mendoliminya dibenci, itu sudah pasti. Makanya jadilah kita orang yang sayang kepada sesama manusia, sama makhluk Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang terhindar dari kedoliman, karena dolim itu adalah merugikan kita dunia akhirat. Dolim kepada orang lain itu pada dasarnya dolim kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan para handi semuanya jangan sampai kita mendolimi diri sendiri dengan mendolimi orang lain, karena dolim kepada orang lain itu berarti mendolimi kepada diri sendiri. Kenapa? Sebab yang akan bertanggung jawab atas kedoliman itu adalah kita sendiri, baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Nauzubillah, semoga Allah kepada kita senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya supaya kita mendapatkan ridho selamanya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itulah yang biasa disampaikan pada pengajian kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa nimah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.